Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Universitas Brawijaya menerima 92 mahasiswa dari program mahasiswa mandiri yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Mahasiswa yang mengikuti PMM ini berasal dari universitas yang ada di luar Pulau Jawa. Selama 1 semester, para mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tidak hanya sesuai dengan jurusan yang dibidangi, namun juga dapat memilih 4 lintas jurusan sesuai minat mahasiswa. Bahwa program PMM, program mahasiswa merdeka, ini adalah diinisiasi oleh Dikti untuk bisa melakukan proses pertukaran mahasiswa antar kampus, antar pulau, sehingga yang hadir di Malang ini tidak ada yang dari Pulau Jawa, ada dari Sumatera, Kalimantan, kemudian ada dari Papua, ada dari Maluku, ada Sulawesi, sama ada juga dari Bali, dan beberapa di pulau kecil juga ada. Jadi kami di NTT juga ada. Jadi ada menerima 92 mahasiswa yang hadir di Universitas Brawijaya. Startup baru buangdisini.id berfokus pada lingkungan khususnya sampah. Hal itu disampaikan Kondev buangdisini.id dan Nur Cahyo ketika mempromosikan rangkaian launching aplikasi buangdisini.id di UB Radio Kamis 26 Agustus 2022. Ia mengatakan buangdisini.id merupakan startup yang bergerak untuk mewadahi masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti mengumpulkan dan memilah sampah. Buangdisini.id juga berencana akan memberikan lisensi bagi mitra yang ingin bekerja sama dengan pihaknya. Apa sih gitu? Buang di sini itu adalah waste management startup, dimana kita bergerak buat mengajak semua masyarakat, terutama yang ada di Kota Malang, buat ngumpulin sampah dan memilah sampah. Karena sebenarnya sampah plastik itu punya value yang lebih. Buang di sini.id ini sebenarnya kayak kita lebih ke mewadahi masyarakat aja supaya lebih aware terhadap isu sampah, dan kita sebenarnya pengen banget buat ngasih tahu ke masyarakat kalau misalnya sampah itu punya value yang lebih kayak gitu. Untuk saat ini sudah berapa member atau mitra yang sudah bekerja sama? Oke, kalau misalnya mitra ada beberapa, memang kita masih approach juga dari mulai mall, rumah sakit, sekolah, hotel juga. Buat untuk kemitraan ini kita menawarkan buat kayak menjadi satu tempat yang lebih sustainable lagi gitu. Kayak untuk hotel, cafe, itu nantinya kita akan ngasih semacam lisensi ketika mereka akan bekerja sama dengan kita. Kita juga akan mengolah limbahnya, dan mereka akan mendapat stempel sebagai kafe atau hotel atau tempat yang lebih sustainable. Gelar launching aplikasi pada akhir bulan September, buangdisini.id hadirkan pameran ART Installation bersama UM sebagai pembuat karya, A Day with Pemulih Bumi bersama Lakesma UB untuk melakukan pengecekan kesehatan gratis, dan gerakan World Clean Up Day bersama World Clean Up Day Malang Raya.
Jadi buat menunjang semuanya itu kita meluncurkan sebuah aplikasi yang nantinya akan ada di akhir September. Dimana sebelum aplikasi ini kita keluarkan, gitu kita akan ada beberapa event. Yang pertama itu ada event art installation, di mana kita bekerja sama dengan teman-teman di UM sebagai pembuat karyanya. Di situ pelaksanaannya sendiri ada di esok hari, yaitu di hari Jumat, Sabtu dan Minggu di tanggal 26 sampai 28 Agustus. Yang tepatnya ada di 11-12 Kopi. Untuk event kedua itu ada Day with Pemulih Bumi. Jadi kita akan bermain bersama teman-teman pemulung. Kita akan ngasih pencerdasan juga. Kita akan mengadakan cek kesehatan gratis. Kebetulan itu kita kolaborasi juga sama teman-teman dari Lakesma UB. Itu ada di tanggal 11 September. Dan acara yang ketiga itu ada World Cleanup Day, di mana kita juga berkolaborasi dengan WCD Malang, di mana dia emang udah biasa ya melakukan gerakan untuk mengambil sampah kayak gitu, dan itu acaranya ada di 17 September kayak gitu, dan diakhiri di tanggal 24 September yaitu launching aplikasi. Program PMM merupakan salah satu program unggulan Kemendikbudristek yang dijalankan UB dengan memberikan kesempatan bagi para mahasiswa di luar Jawa untuk belajar di dalam kampus selama 1 semester. Tidak hanya mendapatkan fasilitas untuk mengikuti perkuliahan saja, namun mahasiswa juga dapat mengikuti program modul Nusantara. Jadi mahasiswa itu sebenarnya secara prinsip ada 3 hal yang didapatkan. Jadi satu ya tentang keberagaman budaya itu melalui program namanya modul Nusantara. Jadi dari modul Nusantara ini ada pembinaan di bidang budaya, di bidang sejarah, seni maupun non pembelajaran di kampus. Jadi ada bidang itu yang nanti akan dipandu oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya. Kemudian kedua adalah di pembelajaran secara lintas. Jadi di UB pun dia tidak belajar di satu fakultas. Dia bisa lintas 3 sampai 4 fakultas. Jadi dengan begitu dia sangat-sangat mendapatkan keberagaman pembelajaran. Kemudian ketiga adalah menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai macam teman dari berbagai macam kelas, dari berbagai macam prodi, dari berbagai macam fakultas, sehingga harusnya dia memiliki potensi untuk menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama atau bersinergi dengan teman-teman di kampus tujuan ini. 1.675 mahasiswa baru program magister dan doktor mengikuti Ordik Pasca Sarjana UB tahun ajaran 2022-2023 dengan mengusung tema kolaborasi untuk inovasi. Mahasiswa baru Magister Administrasi Publik dan Rem 083 Kolonel Yudi Prasetyo menjelaskan pembegalan ini penting untuk memberi cara pandang bagaimana nantinya lulusan pasca sarjana harus dapat meningkatkan kualitas diri di bidang karir dan secara nyata dapat mengimplementasikan ilmu di lingkungan masyarakat. Ospek hari ini sudah cukup berjalan dengan baik. Kita mendapatkan pembekalan dari rektor, kemudian dari Menteri Pendidikan juga ya. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan buat kita semua seperti itu. Mudah-mudahan dengan kita belajar di ilmu pasca sarjana ini kita bisa membuat peluang bagi kita semua, khususnya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan bisa membuka lapangan kerja tentunya di lapangan seperti itu. Ya, arahan tadi cukup jelas. Kita harus bisa membuka peluang untuk bisa meningkatkan individu, karir dan masyarakat kita seperti itu ya. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo menekankan kepada mahasiswa pasca sarjana UB, baik program magister maupun doktoral, untuk turut andil dalam akselerasi riset dan inovasi. Hal ini disampaikan Rektor UB dalam orientasi pendidikan dan kemahasiswaan atau ORDIK, program S2 dan S3 UB di Gedung Samantakrida.
pendidikan pasca sarjana diharapkan bisa berkontribusi langsung dalam pembangunan, khususnya adalah pembangunan masyarakat Indonesia secara umum, sehingga mahasiswa pasca sarjana itu diharapkan terlibat aktif tidak hanya pendidikan di kelas secara konvensional, tetapi aktif membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan real yang ada di masyarakat, di desa, di pemerintahan, di industri, di dunia usaha. Mahasiswa pasca itu beda dengan S1 ya, dengan sarjana. Nah, yang mahasiswa pasca sarjana ini menjadi tulang punggung bagi universitas untuk pengembangan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan juga inovasi. Sehingga sebenarnya mahasiswa pasca sarjana itu lebih tepat kita sebut sebagai mitra dari dosen, mitra dari perguruan tinggi untuk sama-sama membantu menyelesaikan permasalahan bangsa. Dan tentu diantaranya itu yang paling penting adalah membangun budaya akademik, membangun budaya ilmiah, dan membangun budaya untuk membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan pada data. Dan tentunya yang paling penting adalah mahasiswa pasca sarjana ini terus mengembangkan kapasitas, kreativiti, dan jiwa entrepreneurs. Jiwa entrepreneurs itu tidak harus jadi wirausaha, tetapi bagaimana mensikapi semua permasalahan itu dengan spirit juang yang tinggi seperti halnya seorang wirausaha. FEB-UB gandeng mitra universitas unggulan QS World Ranking untuk perluas jaringan internasional. Demi mendorong situasi penelitian dan publikasi internasional, FEB-UB tingkatkan jumlah mahasiswa S2 dan S3 serta hibah penelitian dan pengabdian. Strategi unggulan yang dicanangkan untuk mencapai internasionalisasi FEB-UB adalah dengan melakukan penelitian dan pengabdian kolaboratif, baik dengan 100 universitas terbaik versi QS maupun dengan non-QS. Kami tercatat ada 79 mahasiswa asing kami, Pak, dan salah satunya ini yang melalui exchange minimal 1 semester dan double degree mahasiswa asing yang kami catat sebagai mahasiswa asing karena harus punya KTM UB. New Zealand kami punya 32 walaupun mereka sudah selesai. Kemudian dari Belanda kami punya 18, Libya 14, Jepang kami ada 5, Gambia ada 3 dan seterusnya. Ini adalah profil lulusan mahasiswa asing kami. Ini kerjasama kami yang double degree, Pak, dengan Monash, Newcastle, Canberra, Macquarie dan lain sebagainya yang kami sampaikan, dan yang cukup mengembangkan adalah yang QS, Pak. Jadi kami punya kerjasama yang QS itu dengan Monash. Monash ini rankingnya cukup tinggi 58. Dengan University of Malaya ini rankingnya 65. Kemudian yang terakhir kami sedang proses ini dan sudah alhamdulillah beberapa dosen kami ditunjuk sebagai researcher kolaborator dengan University of Tokyo, Pak. Nah, ini rankingnya sekitar ranking 27. Ranking 23 GS. Nah, yang cukup membanggakan adalah PNIE ini yang kita sedang proses akreditasi ini salah satu terbanyak kontributor untuk double degree yang outbound, dan partnernya itu dari Macquarie yang tadi itu kalau by subject accounting and finance itu Macquarie itu ranking 83, jadi masuk dalam ranking 100 GS untuk by subject. Monash rankingnya 58 tadi. Tapi ini masih seleksi, Pak, proses seleksi karena kami kerjasama dengan Bappenas. Kemudian Rikyo di University dengan Jepang, kemudian GRIPS dan IEG. Semua ini kontribusinya dari PMIE. Nah, strategi lain yang sekarang kami lakukan, Pak, ini meningkatkan hibah penelitian dan PKM serta meningkatkan jumlah mahasiswa S2 dan S3. Karena ini backbone dari citasi, backbone dari penelitian dan publikasi internasional sebenarnya ada di teman-teman S2 dan S3 ini. Nah, kami meningkatkan hibah penelitian dan pengabdian itu hampir 100%, Pak. 3 tahun terakhir, dari tahun 2020 yang 5,4 miliar, tahun ini kami tingkatkan menjadi 10,3 miliar, Pak, peningkatan untuk penelitian dan pengabdian. Nah, kami punya beberapa program unggulan, misalnya kami berikan riset yang berkolaborasi dengan GS 100. Kemudian kami berikan hibah juga untuk riset yang berkolaborasi dengan non-QS.
untuk penelitian. PKM juga begitu Pak, kami berikan HIPA untuk PKM kolaborasi dengan QS 100 dan kolaborasi PKM dengan QS non 100 dan jumlah. Salah satu rangkaian acara Jelang Julang 2022 adalah mengajak penyandang disabilitas untuk blogging. Ketua Pelaksana acara, Fikra Rianda Saputra menyampaikan bahwa pelatihan membuat blog ini dilakukan untuk mengajak peserta menulis karena menulis menjadi salah satu cara untuk menyampaikan pendapat. Acara yang kita lakukan bersama Mbak Vivi Wahab dan Mas Ali, mereka ini adalah pasangan suami istri yang luar biasa. Mbak Vivi sendiri adalah penulis, dia banyak menulis di berbagai artikel di blognya. Terus Mas Ali ini adalah pendongeng. Jadi keluarga ini adalah keluarga penulis yang keren. Yang hari ini kita undang untuk memberikan materi seputar kepenulisan dan cara membuat blog yang sederhana bagi teman-teman disabilitas yang dibina dan dinaungi teman-teman Omah Gembira. Omah Gembira adalah komunitas yang bergerak di bidang terapi bagi disabilitas. Salah satu terapinya adalah terapi untuk bukan cuma sekedar terapi fisioterapi, terapi untuk bahasa isyarat, tapi terapi juga untuk bersosialisasi. Nah, ini salah satu bentuk terapinya dengan bikin pelatihan tentang kepenulisan. Kenapa memilih penulisan? Karena menulis ini menurut kami adalah salah satu cara untuk menyampaikan pendapat. Jadi teman-teman disabilitas yang mungkin mobilitasnya tidak bisa semudah teman-teman non disabilitas ya, dia bisa mengerjakan banyak hal dari rumah, tapi bisa menyampaikan pikirannya ke semua orang melalui tulisan. Dan kalau tulisannya ini tertata dengan baik, otomatis pikirannya, imajinasinya, ide-ide kreatifnya juga akan tersampaikan dengan baik ke orang lain. Blog. Kenapa memilih media blog? Karena saat ini menurut saya media blog adalah salah satu media sosial yang bisa memuat tulisan lebih banyak dari sekedar Instagram atau Facebook. Itu kan sedikit sekali, bagi Twitter itu nggak banyak yang bisa ditulis di situ. Tapi kalau blog itu kan bisa seperti buku harian, jadi bukan cuma menyampaikan pendapat, tapi bisa jadi sarana healing juga. Orang kan entah pendampingnya disabilitas atau teman-teman disabilitas sendiri, atau bahkan kita orang yang non disabilitas juga itu kadang-kadang punya unek-unek yang ingin disampaikan, stres yang nggak bisa terluapkan, nggak punya teman curhat. Nah, blog ini akan jadi hal yang menarik ketika kita bisa manajemennya dengan baik, menghandle-nya dengan bijak. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairudisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.